Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nanti akan membahas tentang aljabar Boole. Ya, Boole ini adalah seorang matematikawan ya, dari negara Inggris yang dia mengembangkan teori aljabarnya itu pada tahun 1847. Nama lengkapnya adalah Jos Boole ya. Ya, pada intinya dia memecahkan logika matematika, yaitu dengan sistem aljabar, yaitu operasi biner ya, dengan penjumlahan dan perkalian. Nah, nanti kita sebagai seorang fisika instrumen ya, itu dengan sistem digital ya, kita nanti akan mempelajari tentang, kalau dalam digital itu kan yang dipelajari adalah sistemnya adalah nanti operasinya adalah biner ya. Misalkan di kalkulator, kemudian di komputer, itu semua nanti sistem digital. Karena kita berbicara digital, nanti bilangan yang kita gunakan yaitu adalah bilangan biner ya. Dengan operasi aljabar ini nanti ada muncul yang namanya logika ya kan, ada nanti logika, yaitu logika pertama nanti ada logika AND, logika NOT, dan logika OR. Itu yang paling mendasar ya, paling dasar. Oke, itu nanti itu yang dikembangkan oleh aljabar Boole, yaitu sistem operasi aljabar untuk sistem biner ya. Nah, itu penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini aljabar Boole mempunyai postulat ya. Ada postulat. Nah, ini tadi yang saya bilang, ada 0 kali 0 ya. Kemudian dia menghasilkan 0 kali 1 dia menghasilkan 0, 1 kali 0 dia menghasilkan 0, 1 kali 1 dia menghasilkan 1. Nah, sifat ini, perkalian ini adalah untuk logika N nanti ya, fungsi N, gerbang N nanti. Nah, ini gerbangnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, 0 tambah 0 ini penjumlahan ya, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 dia 1. Nah, sifat seperti ini itu nanti untuk operasi OR ya. Ini adalah gerbangnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk 0 itu nanti akan sama dengan 1 ya. Jika 1 nanti dinotkan, dia akan, ini 0 dinotkan dia akan 1 maksudnya. Terus kemudian 1 dinotkan maka dia akan menghasilkan 0. Nah, sifat demikian itu yang disebut nanti adalah sistem untuk not ya, fungsi not. Ini gerbangnya seperti ini. Oke, ini adalah postulatnya untuk operasi ya, sistem operasi, sehingga nanti di sini kita menghasilkan logika N, logika OR, dan logika NOT. Kemudian postulat yang lain itu nanti ada yang namanya postulat identity, kemudian ada negasi dan ada redundance ya. Untuk identity adalah identitas ya. Semisal di sini ada suatu bilangan A ya, bilangan A. Jika bilangan A ditambah suatu bilangan A, maka dia akan menghasilkan A. Nah, ini yang disebut dengan identitas. Dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian jika dikalikan dengan A, maka dia juga akan menghasilkan dengan A. A dikalikan A, dia akan menghasilkan A. Sehingga ini yang disebut dengan identity atau identitas ya. Ya, kalau misalkan diganti B ya, B plus B dia menghasilkan B. A dot A dia akan menghasilkan A. Pakai contoh tadi itu 1 tambah 1 maka dia akan 1. Nah, itu 1 kali 1 dia akan 1. Nah, itu itu adalah identity ya. Kemudian negasi itu jika suatu bilangan dinotkan 2 kali maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya, bilangan itu sendiri. Nah, ini contoh negasi A ini seperti ini. Not ini misalkan tanda petik itu bisa juga jika diganti dengan not ya.
kemudian dipetik 2 kali, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri, A. Jadi misalkan 1 dinotkan tadi kan dia akan menghasilkan 0, jika dinotkan 2 kali dia akan menghasilkan 1, contohnya itu. Terus yang ketiga adalah redundance, itu adalah kayak reduce ya, dari kata reduce itu mengurangi atau menghilangkan ya, mereduce. Misalkan di sini ada contoh A plus A dot B sama dengan A, nah ini B-nya hilang ya. Di sini ada A dot A plus B, ini B-nya hilang, jika dia akan menghasilkan A. Nah ini namanya redundance. Nah di sini ada penjelasannya untuk masing-masingnya tadi. Identity dia akan menghasilkan identitas tadi ya, 0 ditambah A dia menghasilkan identitas 1 kali A dia akan menjadikan A, 1 plus A dia akan menghasilkan 1, 0 kali A dia akan menghasilkan 0 ya. Apapun suatu bilangan jika dikalikan dengan A 0 ya, dia akan menghasilkan 0 ya. Ini adalah untuk identitas. Terus kemudian kalau yang negasi tadi itu A not ditambah A dia akan menghasilkan 1. Sebagai contoh misalkan 1 dinotkan ditambah 1 dia akan menghasilkan 1. 1 dinotkan itu sama dengan 0 ya kan. Nah ini contoh untuk negasi. A not dikalikan A ya, misalnya contohnya 1 not dikalikan dengan 1, maka 0 dikalikan 1 maka sama dengan 0. Nah ini contoh untuk yang negasi tadi ya. Kemudian yang terakhir untuk redundance, nah ini tadi ya, A plus A not dikalikan B akan sama dengan A plus B ya. A not itu kan dia nah ini nanti di ini A plus A ya, ini kan dalam kurungnya begini ya, A plus A dikali A plus B ya kan. Nah seperti itu. Kalau ini kita jabarkan nanti di belakang ada ya, di belakang ada, nanti kita jabarkan satu-satu untuk yang sifat-sifat yang lain. Kemudian De Morgan. Nah ini prinsip De Morgan itu adalah jika A plus B dibarkan, dinotkan, maka dia akan menghasilkan A not B kalikan B not. Tetapi kalau yang dikalikan A dot B bar atau not itu sama dengan A not plus B not. Nah ini untuk De Morgan. Nanti di teori De Morgan di belakang ada ya, nanti kita bahas. Nah ini kita yang tadi saya bilang hukum aljabar Boole itu ada macam-macam. Kita dulu mengenal ada komutatif ya, komutatif itu dibolak-balik itu sama ya. Misalkan A plus B sama dengan B plus A, A dot B sama dengan B dot A. Nah ini untuk operasi penjumlahan ya, ini untuk perkalian seperti ini, itu nggak ada masalah ya. Kemudian asosiasi itu berarti dikelompokkan yang mana kemudian dijumlahkan atau dikalikan itu sama. Sebagai contoh A plus B plus C dalam kurung tadi. Berarti kalau misalkan kita jumlahkan A plus B dulu baru tambah C, nanti jumlahnya sama. Begitu juga kalau untuk perkalian A dot B dot C itu nanti kalau kita mengalihkan A dot B dulu baru dikalikan C itu nanti sama. Nah ini bentuk logikanya seperti ini ya, baik operasi OR maupun operasi AND ya. Terus kemudian untuk distribusi itu berarti mendistribusikan ya. Ini yang distribusikan adalah yang A ya, berarti ya A dot B plus C misalkan itu akan sama dengan A dot B ditambah A dot C. Nah ini contohnya distribusi seperti itu. A plus B dot C sama dengan A dot C plus B dot C ya. Kalau yang ini A plus B dot B dot C, nah tidak yang saya bilang akan menghasilkan A plus B dikalikan A plus C. Nah ini tadi yang di atas tadi nih ya, contoh yang di atas ini. Nah ini contoh yang ini nih. Nah ini yang A, nanti pakai hukumnya yang distribusi. Nah ini
untuk logikanya paling bawah, gerbang logikanya yang bawah ini ya. Oke, terus kemudian idempotent itu sebenarnya sama dengan identitas tadi ya. Nanti untuk A plus A itu akan menghasilkan A. Coba kita buktikan benar enggak. Nah, nanti A plus A itu akan sama dengan A plus A dikalikan 1, ya kan. Ini kan kalau satu kita kalikan masing-masing kan juga akan hasilnya tetap ini ya. Kemudian A plus A 1 itu sama dengan berapa di atas tadi ya, yang menurut postulat Boole A plus A not, ya kan. A plus A not, terus kemudian kita jabarkan A kalikan A dia akan menghasilkan A dikalikan A not dia akan menghasilkan 0, ya kan. Sehingga A plus A kalikan A not, ya kan. Nah, ini kita kalikan satu-satu sehingga dia akan menghasilkan A plus 0 sama dengan A sendiri. Nah, itu untuk identitas. Nah, ini identitas yang lain juga bisa seperti ini. Ini sama ya, sama dengan yang ini sama ya. Kemudian dominasi itu tadi yang apa? Oke, untuk dominasi ini A plus 1 sama dengan 1, A plus 1 sama dengan A plus 1 itu kan sama ya, A plus A1 ya kan? Ini kan sama dengan 1 ini ya. Terus kemudian akhirnya akan menjadi A plus A, ya kan, ditambah A not. Ini kan boleh di asosiasi tadi ya, di sifat asosiasi, sehingga akan menghasilkan ini. Kita jumlahkan dulu A plus A nya, baru dijumlahkan dengan A not. Nah, ini A plus A itu sama dengan A not. Nah, ini tadi di atas A plus A not itu sama dengan 1. Nah, ini adalah sebetulnya contoh-contoh penjabarannya. A dot 0 sama dengan 0, A dot 0 sama dengan 0 itu kan di atas dari postulat ini, ya kan. Terus kemudian kita kalikan secara asosiatif, A dot A sama dengan A dikalikan A not. Nah, ini kan juga sama dengan 0. Nah, ini pembuktiannya maksud saya. Terus kemudian penyerapan atau redundance tadi itu ya. A plus A dot B sama dengan A itu dikalikan B plus 1 ya. B plus 1 menurut postulat yang di atas itu kan, kalau postulat di atas itu A plus 1 sama dengan 1 ya. Itu mau dikalikan B ya silakan, itu sembarang, tidak ada masalah ya. Nah, ini mau diganti B juga tidak apa-apa. A itu kan bisa diganti dengan konstanta yang lain. Nah, ini akan sama dengan 1 sehingga A kali 1 sama dengan A itu sendiri. Nah, ini adalah pembuktiannya. Kemudian yang nomor 2 ini A dot A plus B sama dengan A, ya kan. Redundant ini hilang, B nya jadi hilang. A dot A ini kita kalikan ya, A dot A plus A dot B ya, ini menghasilkan A, ini tetap A dot B. Nah, terus kemudian karena di sini ada A, ini ada A, kita keluarkan ya. A kalau kita jabarkan kan menjadi A, ini A kali 1 A ditambah A dot B, ya kan. Nah, seperti ini sama dengan 1 ya. Terus kemudian kalikan A sama dengan A itu sendiri. Oke, yang terakhir A dot A not B ya, A dot A not B akan menghasilkan A plus B ya. Kita jabarkan aja, ini penjabaran menurut yang hukum di atas tadi ya. Ini A not plus A dikalikan A plus B ya, ini akan sama dengan 1 ya, sehingga menjadi A plus B ya. Ini adalah pembuktian yang di atas ini sebetulnya ya. Nah, menurut ini, nah ini menurut postulatnya, ini pembuktiannya di sini ini tadi. Baik, kemudian lanjut De Morgan
kita sudah mengenal De Morgan seperti ini ya. Jika suatu penjumlahan di bar dinotkan, maka dia akan menghasilkan masing-masing bilangan yang dinotkan di dot. Kemudian yang kalau teorema keduanya, jika perkalian dot dinotkan, maka dia akan menghasilkan penjumlahan yang masing-masingnya dinotkan. Atau bisa dikatakan break the bar, change the operator ya. Kita break itu merusak, menghancurkan ya kan, akan mengubah operasinya. Ini contohnya, kita merubah break ya, break memecah barnya atau notnya tadi akan merubah operatornya. Nah gitu, kita merubah kan, ini dari awalnya jadi satu terus kemudian menjadi sendiri-sendiri ya, akan menjadi sendiri-sendiri sehingga dia break the bar ya kan. Ini break the bar, change the operator ya. Begitu juga dengan yang nomor 2, break the bar, berarti barnya menjadi masing-masing, change operator. Oke, ini adalah prinsip De Morgan. Nah ini nanti teori De Morgan ini sangat berguna sekali dalam untuk mendesain rangkaian digital. Kemudian dengan teknik ini gerbang AND dan OR itu bisa saling ditukar ya. Penukarannya itu dengan menambahkan gerbang NOT di sana. Nah ini untuk De Morgan. Jadi De Morgan menyatakan bahwa komplement dari suatu jumlah akan sama dengan perkalian dari komplement masing-masing variabel. Sedangkan sebaliknya, komplement dari suatu perkalian akan sama dengan jumlah dari komplement masing-masing. Nah ini tadi loh maksudnya. Break the bar ya, ini change the operator dari plus menjadi perkalian. Nah ini prinsipnya De Morgan tadi ya. Nah ini coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Buktikannya adalah dengan cara persamaan ini mempunyai arti bahwa A not dot B not adalah komplement dari A plus B. Nah, komplement itu adalah komplement itu kayak lawan ya, berlawanan, lawannya. Kalau teorema ini benar, nanti akan menghasilkan nilai 1 ya. Oke. Nah buktinya nanti akan kalau misalkan kita yang tadi itu kita kalikan dengan bilangannya ya kan, kita tadi kepingin membuktikan awalnya A plus B not itu akan sama dengan A not. Nah seperti ini ya. Nah jika ini ya, jika A not plus B not ya, kita kalikan dengan A plus B, komplemennya ini ya, komplemennya ini lawannya, komplemen dari A plus B bar itu komplemennya itu akan sama dengan A plus B ya. Jika kita kalikan misalkan A not B not, ini kan hasilnya ya, hasil Morgannya, break the bar change operatornya ini ya, maka jika ini kita kalikan dengan komplemennya, nah ini akan sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalkan ini hasil dari De Morgannya itu ditambah, maka akan sama dengan 1. Nah ini kita buktikan aja. Oke ya, kita buktikan ya, salah satu aja yang kita buktikan. Coba yang jika kita kalikan ya, A dot B dot kalikan A plus B dikalikan ya. Nah kita kalikan satu-satu kan menjadi A dot A B dot ditambah A dot B dot
B, ya kan? Ini kita kalikan satu-satu begini. Nah, gitu. Kita kalikan satu-satu maka akan menghasilkan ini. Sehingga ini akan sama dengan 0, B not ini akan sama dengan 0, sehingga nanti akan sama dengan ini, apapun dikalikan 0 maka 0, ini 0 juga dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini adalah kalau memang sudah benar seperti ini, berarti prinsipnya De Morgan yang break the bar, change the operator itu adalah benar. Seperti itu. Nah, ini contoh teorinya De Morgan. Dengan teorema ini dapat dibuktikan bahwa 3 buah gerbang NOR, ini kan gerbang NOR itu adalah not or not ya, or not. NOR itu adalah or not, ada gerbang or dan ada gerbang not. Not itu simbolkan seperti itu, lingkaran kecil gitu ya. Ada 3 buah, 1, 2, 3. Maka ternyata dari 3 gerbang NOR tadi itu ya, gerbang NOR tadi itu dia akan menghasilkan hanya gerbang N. Jadi ini namanya yang tadi itu break the bar, change the operator. Nah, kalau seperti ini kan dia akan menghasilkan ya A ya, kebetulan kan ini A ya, A semua ya masukannya A ditambah A, kemudian dinotkan ya kan, seperti ini, kemudian ditambah ini yang kedua B, ditambah B dinotkan ya kan, terus kemudian ini tambahnya itu yang ini ya, yang ini ketiga, ini yang operasi ketiga, ini operasi pertama, ini operasi kedua. Nah, terus kemudian ini dinotkan ya, karena ada not ini ya, operasi ketiganya. Jadi kalau misalkan bisa saya gantikan begini untuk mempermudah untuk menjelaskannya ya. Misalkan yang pertama A plus A not. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua plus B dinotkan. Nah, ini kemudian dibarkan lagi. Nah, ini kalau misalkan saya gantikan seperti ini ya, saya gantikan ini adalah operasi yang pertama. Kemudian yang saya kasih warna hijau ini operasi yang kedua. Kemudian yang saya kasih warna kuning, nah ini operasi yang ketiga. Ini sudah saya angkakan 1, 2, 3 ya. Nah, sehingga akan menghasilkan yang pertama akan sama dengan Y, A plus ini yang ini ya. Kemudian A plus A not ya. A plus A not, A plus A itu kan akan sama dengan A itu sendiri ya. Ini kan tadi A plus A itu kan akan menghasilkan A sendiri, B plus B juga akan menghasilkan sendiri. Jadi misalkan A plus A dia akan menghasilkan A, karena ini dinotkan berarti sini dinotkan seperti itu. Yang B juga sama, B plus B dinotkan maka dia akan menghasilkan B, seperti itu ya. Sehingga akan menghasilkan A plus B, di sini not, dinotkan atasnya ya kan, maka akan menghasilkan break the bar yang atasnya di break, maka akan menghasilkan A, ini dot operasinya ya, ini bar yang pertama, bar yang kedua itu yang break tadi. Nah, sehingga A nya dinotkan 2 kali maka dia akan menghasilkan itu sendiri, B nya dinotkan 2 kali akan menghasilkan B, sehingga akan menghasilkan Y nya sama dengan A dot B. Nah, A dot B ini kan adalah perkalian dot atau N, ini adalah operasi N. Nah, seperti itu. Ini contohnya, dari 3 ternyata akan menjadi sederhana hanya 1. Nah, ini ya, logikanya awalnya gerbangnya ada 3, ternyata setelah menggunakan De Morgan maka dia akan menjadi hanya 1 gerbang. Ini menyederhanakan saja. Nah, ini contoh yang lain. Contoh ini ada gerbang N, ada notnya di sini, not, ada or, ada not, kemudian ternyata dia akan menghasilkan
ini ada digabung menjadi 3 ya jumlahnya. Nah di sini akan menghasilkan cuman gerbang N yang masukannya 3. Ada ini kalau kita beli ada. Kalian bisa mencari di internet gerbang N yang masukannya 3, gerbang OR yang masukannya 3. Jadi nanti kalau ada suatu kalian istilahnya mau membuat suatu rangkaian gitu ya, rangkaian logika yang membutuhkan gerbangnya logika N3 masukan, boleh menggunakan yang 2 masukan ya, satu gerbang logika itu ya, yang logika yang masukannya 1, 2 outputnya 3 itu bisa dikombinasi nanti bisa menjadi 3 masukan juga bisa, tapi yang langsung masukannya 3 juga ada gitu. Jadi di elektronika enaknya sudah kita tinggal pakai aja. Nah di sini ada, dari gambar ini ada Z1 itu adalah keluaran dari yang pertama ya, ini keluaran yang pertama, ini namanya Z1. Z2 ini ada keluaran yang kedua ini ya. Nah ini Z3 nya adalah, Z nya itu adalah yang keluaran outputnya keseluruhan ya. Di sini ada masukan A, B, C ya kan, masukannya A, B, C. Nah Z1 di situ ada apa? Oh ada A, not C, kemudian dinotkan ya kan, ini yang nomor Z1 nya ya. Kemudian Z2 ada apa? Oh ada B, terus kemudian di sini naik ke atas, oh ternyata ada apa? Oh ada C yang dinotkan ini. Nah ini yang kedua, ini Z2, yang ini Z1. Terus kemudian baru jumlahan ketiganya antara Z1 dan itu kan B not, yang terakhir B not ini yang. Kemudian ada A plus C dikalikan B plus C not. Nah ini kita kalikan ya, kita kalikan satu-satu. Ini didapatkan melalui Z ya, A plus C kita dapatkan dari apa? Dari ini A not ya. Bentar. Nah ini dari kita dapatkan ini ya, ini yang Z1 tadi. Dari Z1 itu yang A kalikan C not. Nah ini operasinya kan dot ya kan, kita break, ininya kita break, kemudian akan merubah operatornya. Maka kalau kita break akan merubah operatornya, akan menjadi A berubah menjadi not, ini ditambah C. Nah seperti itu, ini prinsip Morgannya ya, change break the bar, change the operator, ini menjadi ini. Kemudian A not plus C didotkan B plus C didotkan B not. Nah ini terus kemudian kita kalikan satu-satu aja. A not kalikan B ditambah A not kalikan C not. Terus kemudian yang B C dikalikan C kalikan C not dikalikan B not. Ya. Kemudian ini A dan B masih tetap, ini juga masih tetap, ini masih tetap, ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kita kalikan satu-satu, B-nya kita kalikan satu. A not B B not plus A not B C B not C not ya kan. Terus kemudian yang ini juga sama, ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0 ya, sehingga akan menjadi A not kalikan 0 akan menjadi A not B not C not. Ya sudah, hasilnya adalah gerbang N. Nah ini di sini dikasih not ya, masukannya dikasih not, ini kan sederhana. Jadi yang rangkaiannya awalnya besar menjadi hanya satu. Nah ini itu untuk De Morgan ya. Nah kalau yang ini kita nanti menggunakan tabel kebenaran, suatu penjumlahan dengan menggunakan tabel kebenaran, kemudian kita bisa mencari yang namanya SSP dan SOP ya, standard sum of product
SPS ya. Standard product of sum, beda product of sum. Terus kemudian ini adalah standard sum of product. Nah, kita nanti ada yang max term sama min term sebetulnya itu ya, kita nanti membahasnya ke sana. Oke. Kita lanjut. Ini misalkan ada suatu operasi penjumlahan Y sama dengan B naught plus A naught C. Maka tabel kebenarannya kalau kita masukkan, ini kita mulai dari 0, 0, 0 ya, karena 3 masukan kan berarti sampai maksimumnya 1, 1, 1. Kalau kita masukkan dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, maka di sini kita akan menghasilkan tabel kebenarannya adalah yang sebelah kiri. Nah, oke. Kemudian untuk membuat persamaan di atas, setiap suku-sukunya itu memuat semua variabel input dapat diselesaikan sebagai berikut. Oke. Nah, bener nggak ini nanti 0000 itu nanti yang menghasilkan 1 dia adalah max term atau min term, yang menghasilkan 0 yang max term atau min term. Kita coba dengan menjabarkan ya, dijabarkan. Y plus B naught plus A naught C. Nah, ini kan ada A, berarti harus kita menjadi 3 variabel ya. Ini masih 1, ini masih 2, berarti sehingga kita nanti harus menambahkan sampai ketiganya itu menjadi 3 variabel. Nah, ini A naught, A plus A naught ini kan sama dengan 1 ya. Boleh kalau dikalikan B kan juga akan menghasilkan B naught itu sendiri. Yang ini juga sama dengan 1, jika dikalikan dengan A naught C naught kan juga akan menghasilkan A naught C naught. Nah, terus kemudian kita kalikan satu-satu, A naught BC, A naught BC naught. Nah, ini sudah 3 variabel. Yang ini masih 2 variabel, berarti harus kita kalikan dengan CC naught karena ini kan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga kita kalikan satu-satu, maka di sini nanti akan menghasilkan ini ada variabel A B naught C ditambah A B naught C naught, ada A naught BC naught dan seterusnya sampai sini. Ternyata ada 2 yang sama. Nah, kalau ada yang sama cukup ditulis sekali, sehingga akan menghasilkan A naught B naught C, A B naught C dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini misalkan A-nya itu 0, B naught-nya itu berarti 0 di naught kan berarti 1. Ya, terus kemudian C-nya 0. Nah, berarti di sini M berapa yang 0? 0, 1, 0. Maaf, saya ulang. A-nya itu 1 ya. A-nya 1. A-nya 1 kalau di note kan itu nilainya 0 nanti ya. Berarti 1, 0, 1. Maaf, ini harusnya 1, 0, 1. Ya, ini harusnya 1, 0, 1. 1, 0, 1 itu berarti di M berapa? Nah, M berapanya itu nanti kita mulai dari sini. Nah, di sini itu menjadi M0-nya. Kemudian ini M1 dan seterusnya sampai ke M7 ya. Berarti M1, M2 kalau 1 0. Nah, ini kan berarti dia di M5. Maka di sini kita tuliskan M5. Terus kemudian yang ini kita masukkan berarti 1, 0, 0 berarti M4. 0, 0, 1 berarti M1. 0, 0, 0 berarti M0. 0, 1, 1 berarti M3. Seperti itu. Nah, ini yang menghasilkan nilai 1 ya. Yang menghasilkan nilai 1. Nah, ini penjabarannya. Suku A naught B naught C dia menghasilkan 1. Jika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. Nah, ini sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, untuk menyingkatnya sehingga kita tadi dapatkan ini yang sama dengan 1. Ini adalah bilangannya tadi yang saya bilang. Nah, ini akan M0 dan tadi sudah di atas tadi. Sehingga persamaannya Y sama dengan M0 ditambah M1 ditambah M3 ditambah M4 ditambah M5 atau
atau sama dengan ini. Nah, ini adalah untuk penjelasan tentang standar sum of product atau dikenal dengan ini sebetulnya SOP. Ya, SOP atau min term. Min term itu berarti ditulis M-nya kecil. Itu yang menghasilkan penjumlahannya sama dengan 1. Ya, itu yang min term. Jadi standar sum of product. Jadi ini adalah sumnya. Ya, ini produknya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang pakai yang dengan soal yang sama, kita nanti yang max term yang dia menghasilkan 0 ya, sama dengan 0. Nah, ini Y sama dengan B not plus A not C. Nah, ini kan juga sama, variabelnya juga masih belum lengkap ya, masih ada 1 dan 2, berarti kita harus membuat menjadi 3 variabel. Berarti kalau seperti ini kita seperti yang di atas tadi, yang materi yang ini ya, yang di atas ini, yang penjabaran tadi ini masih aljabar ya, teorinya aljabar ya. Nah, ini ya. Nah, ini sebelum ini ya. Nah, ini ya, kita masuk ini, postulat ini harus dipakai terus ya, jangan sampai dilupakan ya, jangan sampai dilupakan postulatnya. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita menjawab B not plus A not C, itu berarti akan menjadi B not plus A not ya kan, dikalikan dengan, kan ini perkalian kan, dikalikan dengan B not plus C. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Karena di sini itu masih 2, ini 2, maka harus kita tambahkan variabel yang belum ada apa. Oh, ini sudah ada B, sudah ada A, berarti yang belum C. Yang ini juga sama, yang belum ada. Ini ditambah ini kan, dia ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0, sehingga kan ini ditambah 0 kan akan menghasilkan ini sendiri, sehingga akan kembali lagi. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, baru kita kalikan satu-satu. Kita kalikan satu-satu berarti menjadi B not plus A not plus C. Dikalikan, ini kan kali ya, dikalikan B not plus A not C not. Ini juga sama, B not plus C ya kan, plus A. B not plus C plus A not. Nah, ini ternyata ada 2 yang sama, sehingga cukup kita tuliskan 1 saja. Nah, ini kalau kita masukkan A not plus B not plus C, ini 0, B kan 1 dinotkan berarti 0, ini 0, maka dia akan menghasilkan 0. Maaf. Maksudnya begini, ini kan 0, C-nya 0. Terus kemudian ini yang menghasilkan 0 itu berarti kan 1 dinotkan, ini 1 juga dinotkan ya. Ini kan 0 dinotkan 0, ini juga 0. 0 0 0, maka dia akan menghasilkan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, maka dia akan semakan 0. Nah, ini M berapa yang 110? Oh, 110 itu M6. Nah, M6, M-nya tulis M besar ya. M-nya M besar, maaf ini di ralat. Nah, ini juga sama. Ini ternyata menjadi M7-nya, ini menjadi M2-nya. Nah, ini penjabarannya, sehingga kita bisa menyingkat. Ini tadi itu akan menghasilkan 0. Kemudian ini adalah notasinya itu M ya, M besar. Ya, M-nya M besar. Ya. Sehingga jadi seperti ini. Y sama dengan M2 dot M6 dot M7. Nah, ini kalau tadi sigma, ini B ya. Tadi sigma, ini B. Nah, ini yang dikenal dengan standard product of sum, POS. Ini nanti yang ini max term, ini yang menghasilkan nilai 0. Bedanya itu. Sehingga kita bisa yang POS tadi atau standard product of sum, Y sama dengan B not plus A not C, itu akan sama dengan ini. Ya. Kemudian kalau seandainya yang tadi yang min term itu yang Y sama dengan B not
plus apa tadi, plus A not C, A not C dia akan menghasilkan ini ya. Itu adalah untuk SOP dan POS, short dan post, atau min term dan max term. Biasanya kalau min term itu tulis M kecil ya, min term itu nanti nulisnya M kecil, kalau max term itu M nya M besar ya. Oke. Nah ini untuk min term itu kata kuncinya ini, suku dalam persamaan memiliki hubungan operasi N. Nah, suku itu memiliki dalam suatu suku itu operasinya N ya. Antar variabel, antar suku ya, antar suku dalam satu suku itu operasinya N, antar suku operasinya OR. Nah ini contohnya tadi ini ya, A dot B dot C ada tambah A not misalnya ini. Nah ini antar suku AB itu kan suku, antar suku ini operasi N ya. Antar suku ini dalam satu suku, ini dalam satu suku. Nah ini antar suku operasinya OR. Ini suku ya. Dalam satu suku itu operasinya dot, antar suku operasinya OR. Untuk ciri min term. Kalau ciri max term berarti kebalikannya ya. A plus B plus C ya, operasinya dot. Nah ini contohnya seperti ini. Nah misalkan dalam satu suku operasinya OR, ini suku satu, antar suku operasinya N. Nah, itu adalah ciri ya, ciri di min term dan max term. Nah ini ada contoh soal, silakan dikerjakan. Nah ini contohnya ya, SOP posnya seperti ini. Jadi ini kalau ini awalnya kita dari tabel soalnya ya, ada M0, M1 dan seterusnya. Terus kemudian persamaannya menjadi seperti apa? Oh, kita jabarkan menjadi seperti ini. Silakan nanti dipelajari sendiri. Oke, sampai di sini dulu. Nanti paket Takanok di minggu depan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.